Tapi sebelum masuk ke videonya, seperti biasa kita bumper dulu. Hai, jumpa lagi bareng aku. Jadi di video kali ini, sesuai janji aku di video sebelumnya, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya buat menghasilkan gambar, baik foto atau video dengan hasil yang bokeh atau blur, hanya dengan menggunakan lensa kit. Sebelumnya buat kalian yang mungkin baru pertama kali datang ke channel ini, aku ucapin selamat datang. Di channel ini aku banyak membahas hal-hal seputar kamera, baik itu tips and trick, rekomendasi, atau hal-hal lainnya seputar perkameraan. Jadi buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga tonton video-video aku sebelumnya, siapa tahu ada video yang bermanfaat buat kalian atau ada video yang sedang kalian cari. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita lanjut ke videonya. Sebelumnya kita semua pasti udah tahu bahwa lensa kit itu bukaan paling lebarnya itu ada di f3.5, dan dengan bukaan segitu tentu aja hasil dari gambar kita itu masih belum bisa dikatakan blur atau bokehnya itu masih kurang. Jadi untuk memaksimalkan lensa kit yang dengan bukaan 3,5 tadi, ada beberapa tips and trick atau cara yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan gambar yang blur atau gambar yang bokeh, baik foto maupun video, hanya dengan menggunakan lensa kit ini. Jadi untuk caranya, yang pertama itu pastikan kita menggunakan focal length terpanjang dari lensa kit kita. Sebagai contoh, di sini aku pakai lensa kit 1855 mm. Focal length terpanjangnya itu ada di 55 mm. Jadi kita putar aja focal length lensanya itu sampai 55 mm. Dan hal ini akan membuat gambar kita jadi lebih blur. Oke, berikut ini perbedaannya kalau kita pakai focal length 55 mm sama kita pakai focal length 18 mm. Kita lihat bedanya. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian untuk cara selanjutnya, setelah kita pakai focal length yang paling panjang dari lensa kit kita, cara berikutnya adalah pastikan objek yang ingin kita foto atau kita video ini tuh lebih dekat dari kamera ketimbang ke background. Maksudnya itu objek utamanya itu pastikan berada jauh dari background. Atau maksudnya gini, objek utamanya itu punya jarak yang jauh dari background. Misalnya ini kamera, terus ini objek utama. Nah, pastikan backgroundnya itu lebih jauh dari jarak kamera ke objek utama. Jadi jarak objek utama ke background itu harus lebih jauh dari objek utama ke kamera. Untuk perbedaannya mari kita lihat. Nah, jadi gitu. Tips yang kedua, pastikan jarak antara objek utama itu lebih dekat ke kamera daripada ke background. Atau dalam artian jarak objek utama itu jauh dari background. Itu tips yang kedua. Sekarang kita masuk ke tips berikutnya atau langkah selanjutnya, yaitu dengan memaksimalkan di proses editing. Ya, baik foto maupun video untuk menghasilkan background yang lebih blur lagi, selain dua cara tadi yang udah aku sebutin, kita bisa pakai cara di editing. Untuk foto kita bisa pakai Photoshop atau editing video lainnya, kita crop objek utamanya, kemudian kita blurkan pada bagian background. Untuk di HP juga bisa kita lakukan hal yang sama dengan aplikasi-aplikasi yang ada, contoh misal Pixellab atau Snapseed, kita bisa lakukan hal yang sama, prinsipnya sama kayak yang tadi di Photoshop. Intinya kita pisahkan dulu objek utama dengan background, setelah itu backgroundnya kita blurin dan kita timpa lagi dengan objek utamanya. Kemudian untuk video, nah untuk video ini aku contohin pakai Premiere Pro, caranya adalah dengan menggunakan efek Gaussian Blur. Di sini kita masukin aja efek Gaussian Blur-nya. Kemudian kita atur-atur blurnya sampai blur yang kita inginkan. Yang penting blurnya itu harus senatural mungkin, jangan sampai kelihatan di blur edit atau fake blur, jangan sampai kelihatan seperti itu. Kita pastikan aja dan kita pas-pasin sampai menghasilkan efek blur yang natural mungkin.
Nah, setelah itu di sini kita main masking. Kita masking objek utamanya karena yang ingin kita blurkan kan itu pasti backgroundnya. Jadi objek utamanya itu kita masking, jadi biar yang blur itu cuma backgroundnya. Setelah kita masking, kita atur pada bagian feedernya dan settingan-settingan lainnya supaya blurnya itu lebih natural lagi. Jadi gitu teman-teman, 3 langkah atau 3 step atau 3 trik yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan lensa kit kamera kita supaya menghasilkan foto atau video dengan hasil yang blur atau bisa dikatakan menghasilkan gambar yang bokeh. Buat kalian yang mungkin belum jelas dengan video ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Mungkin ada bagian yang kalian masih belum ngerti, silahkan tanya aja di kolom komentar. Nanti pasti aku jawab. Atau kalau mungkin nanti pertanyaan kalian butuh penjelasan yang lebih lagi, mungkin nanti bisa aku buatkan videonya. Jadi jangan sungkan buat bertanya di kolom komentar. Dan buat kalian mungkin yang pengen minta dibuatin tips atau trik atau how to atau cara buat apapun pakai kamera, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti itu bisa jadi ide aku buat bikin video-video berikutnya. Jadi intinya jangan malu atau jangan sungkan buat tanya di kolom komentar. Dan cukup di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan tonton juga video-video aku sebelumnya. Siapa tahu ada video bermanfaat buat kalian. Aku rasa cukup dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.